Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-tafkir wa tahsilul ma'rifah bit-ta'allum wat-ta'lim fariidah syar'iyyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita dalam kesempatan ini menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita diberikan lagi kesempatan untuk yang kesekian kalinya memasuki bulan agung, bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, meskipun kita sedang berada di dalam masa yang cukup sulit, yaitu adanya pandemi COVID-19. Dan tentu saja itu bukan merupakan halangan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan ini, baik kaum muslim maupun muslimah sama-sama berusaha ingin melakukan ibadah secara maksimal. Lalu bagaimana dengan muslimah yang harus mengalami yang disebut misalnya bulanan atau menstruasi ataupun masa nifas, ingin juga melaksanakan ibadah secara maksimal seperti lawan jenisnya kaum Adam? Apakah mungkin perempuan muslimah juga bisa mencapai ibadah secara maksimal? Mari kita kupas pendapat ulama dalam hal ini. Memang kita tahu bahwa ibadah ritual seperti sholat dan puasa, di sana disyaratkan adanya keadaan kita dalam keadaan suci, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar untuk sholat. Kemudian perempuan yang sedang berhalangan, baik itu dalam keadaan haid maupun nifas, tidak bisa melaksanakan sholat ataupun puasa secara sebulan penuh secara umum. Tetapi dalam hal ini, jika kita yakin, jika kita tahu bahwa haram itu artinya ma yusabu tarikuhu, atau sesuatu yang mendapatkan pahala bagi orang yang meninggalkan, maka kita meninggalkan puasa misalnya karena itu merupakan hal yang diharamkan, itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Lalu bagaimana dengan ibadah lainnya? Misalnya membaca Al-Quran. Referensi fikih menyebutkan bahwa menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, baik yang mereka pada zaman sahabat maupun masa tabi'in dan para imam mazhab, mengatakan bahwa perempuan yang sedang berhalangan, baik haid ataupun nifas, dilarang membaca Al-Quran. Dikatakan mayoritas karena ada ulama Hanafiyah, ada Syafi'iyah, dan juga Hanabilah. Tetapi ada khilaf atau ada perbedaan sebagaimana disampaikan oleh Imam Maliki. Beliau mengatakan bahwa perempuan yang sedang berhalangan dibolehkan membaca Al-Quran, khususnya saat daruratul ta'lim atau dalam kondisi mengajarkan atau belajar. Maka dalam hal ini perempuan dibolehkan membaca Al-Quran. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian bagaimana dengan menyentuh Al-Quran? Berbeda dengan membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran disebutkan dalam referensi fikih bahwa terjadi konsensus ulama atau ijma ulama. Ulama sepakat bahwa menyentuh Al-Quran tidak dibolehkan bagi perempuan yang sedang haid atau sedang nifas, begitu juga untuk orang yang sedang junub, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua masalah ini bersumber dari dalil yang kurang lebih sama, yaitu ayat Al-Quran yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yamassuhu illal mutahharun. Kemudian hadis Rasulullah SAW
yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, yang berbentuk surat yang disampaikan kepada Amr bin Hazm yang mengatakan Allah yamussal Qur'ana illa tahir. Dan beberapa dalil lain. Dari dalil ini para ulama mengatakan bahwa menyentuh mushaf Al-Quran adalah dilarang bagi mereka yang sedang berhalangan. Lalu bagaimana dengan gadget yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran? Apakah hukumnya sama dengan mushaf Al-Quran? Dalam fatwa-fatwa baru disebutkan bahwa kebanyakan ulama mengatakan bahwa aplikasi Al-Quran yang terdapat dalam HP misalnya atau dalam tablet itu bukan mushaf. Jadi kita boleh membawa HP atau tablet kita ke toilet dengan syarat aplikasi Al-Quran tersebut tidak dalam keadaan terbuka. Maka kalau dalam kondisi terbuka kita tidak boleh membawanya ke toilet karena sama hukumnya dengan mushaf. Lalu bagaimana seorang perempuan bisa mencapai ibadah secara maksimal kalau misalnya tidak bisa puasa, tidak bisa sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa menyentuh Al-Quran, tidak bisa beriktikaf? Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, melihat ibadah itu bukan hanya dari segi kuantitas, karena kualitas juga sangat menentukan. Ya betul, misalnya kaum laki-laki bisa membaca Al-Quran sepanjang tahun, selama bulan Ramadan bisa punya kesempatan menghatapkan tadarusnya lebih banyak daripada perempuan, tapi kualitas bacaan perempuan bisa ditingkatkan. Jadi orang yang membaca Al-Quran begitu saja tentu berbeda dengan orang yang membaca Al-Quran dengan merenungi makna-makna yang dikandung dalam Al-Quran. Yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa jika kita meninggalkan sholat, jika kita meninggalkan puasa, jika kita tidak membaca Al-Quran ataupun menyentuhnya dengan meyakini bahwa hal itu merupakan hal yang diharamkan oleh syariat, maka dengan meninggalkan hal tersebut itu juga merupakan bentuk ibadah. Poin ketiga adalah kita tetap bisa membaca Al-Quran meskipun kita dalam keadaan berhalangan. Tetapi saya lebih memilih kepada al-khuruj minal khilaf mustahab. Artinya kita keluar dari perdebatan ulama itu merupakan hal yang lebih baik atau disunahkan. Yaitu dengan cara bagaimana? Pertama, kita membacanya bukan niat beribadah, tetapi niat berzikir kepada Allah, atau niat mengkajinya, mempelajarinya, maka menurut Imam Malik dibolehkan. Tetapi pertama lebih baik menggunakan mushaf Al-Quran yang di dalamnya terdapat tafsir ataupun terjemah yang jumlahnya lebih banyak dari ayat Al-Quran tersebut. Kedua, kita bisa tetap membacanya dengan cara membaca di dalam hati, atau bisa juga membacanya dengan suara yang hanya bisa didengar oleh kita, karena itu bukan melafalkan, karena itu bukan membaca Al-Quran. Nomor 4 adalah di sana masih banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan selain ibadah ritual. Kita bisa membaca tasbih, kita bisa membaca tahlil, la ilaha illallah, kita bisa membaca sholawat sebanyak-banyaknya, kita juga bisa beramal dengan cara amal sosial. Misalnya kita tetap bisa bersedekah, kita bisa membuatkan makanan yang dikhususkan untuk jamaah tarawih misalnya, atau misalnya kita bagi dalam suasana PSBB ini kita membagikan kepada tetangga karena kita punya waktu yang lebih. Tentu hal ini akan sangat membantu seorang perempuan yang sedang berhalangan
untuk mencapai ibadah secara maksimal. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.